sekalian. Gitu ya, ada dari nomor 1 sampai nomor 10 kuesionernya, nanti atau asesmennya, nanti Bapak Ibu bisa isi. Dan harapan saya adalah pada saat Bapak Ibu mengisi, jangan mengisi hanya karena ingin tampil keren Bapak Ibu sekalian dengan jawabannya gitu ya. Tapi harapannya adalah memang Bapak Ibu mengisi sesuai dengan dirinya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu rasakan gitu ya. Karena apa? Supaya nanti hasilnya itu bisa lebih akurat dan Bapak Ibu bisa menentukan, oh ternyata kekurangan saya dalam menyikapi pekerjaan saya sebagai marketing adalah ini ya, gitu ya. Tapi kelebihan saya di sini ternyata. Nah, jadi supaya pada saat pengembangannya Bapak Ibu tidak salah gitu ya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu melakukan pengisian kuesioner atau assessment, Bapak Ibu juga kita dampingi dengan materi berikutnya, yaitu adalah bagaimana sih mengembangkan sikap-sikap yang masih mendapatkan nilai rendah gitu ya dalam kuesioner tersebut. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Jadi akan seru banget materi kali ini Bapak Ibu sekalian dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu seperti biasa ya, Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal saya. Namun yang belum Bapak Ibu sekalian mungkin yang baru pertama kali join, perkenalkan saya Johanna Gloria Patirani, Corporate Trainer dari Century 21 Indonesia Bapak Ibu. Dan kali ini mungkin tidak ada sesi perkenalan dari Bapak Ibu sekalian, tetapi Bapak Ibu tetap ada sesi nantinya adalah di mana Bapak Ibu bisa mengumpulkan banyak poin ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pada saat Bapak Ibu merespon yang diminta menambahkan gitu ya, atau Bapak Ibu sharing hasilnya seperti apa gitu, itu akan dapat poin Bapak Ibu. Kita akan kasih poin 3. Dan bagi Bapak Ibu nanti yang akan sharing ya dalam MA sharing, Bapak Ibu akan mendapatkan poin 5 ya Bapak Ibu. Dan nanti poin tersebut akan dicatat Bapak Ibu sekalian oleh Ibu Christian. Kita akan japri secara langsung para pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah yang menarik dari kami. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, durasinya sekali lagi Bapak Ibu hanya 1,5 jam ke depan gitu ya Bapak Ibu. Dan materi kali ini cukup ringan Bapak Ibu sekalian, tapi pasti ada value yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu sekalian melalui materi ini gitu ya. Kalau OSS sebelumnya mungkin cukup berat dengan pembelajaran yang begitu padat gitu ya, tapi untuk OSS kali ini kita buat sedikit beda, jadi nanti Bapak Ibu sekali lagi harus mengisi yang namanya assessment dulu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, itu perkenalan dan juga ground rules ya, yang kita sudah sama-sama dengarkan. Dan saya mau sedikit sharing untuk rules peraturannya dalam kuesionernya Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi yang pertama nanti sekali lagi Bapak Ibu akan melihat pernyataan dari nomor 1 sampai nomor 10. Gitu ya. Nanti pernyataannya saya akan kasih lihat seperti apa. Dan Bapak Ibu setiap pernyataan tersebut Bapak Ibu tinggal pilih. Kira-kira itu Bapak Ibu setuju nggak ya? Gitu ya? Atau Bapak Ibu kurang setuju nggak ya? Atau tidak setuju? Kalau Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu tinggal kasih angka 3. Ya. Contoh nomor 1. Ada pernyataan yang menyatakan, saya senang sekali traveling. Gitu ya. Menurut Bapak Ibu, diri Bapak Ibu beneran suka traveling nggak? Gitu ya. Kalau Bapak Ibu suka, berarti Bapak Ibu setuju. Gitu ya. Bapak Ibu tinggal tulis angka 3. Nah, mungkin saya akan sedikit, maaf. Oke, saya akan sedikit peragakan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya ya Bapak Ibu. Oke. Nomor 1. Ya. Nomor 1 nanti akan ada pernyataannya. Contoh misalnya tadi yang saya bilang. Apakah saya adalah orang, bukan apakah ya, pernyataan itu bukan pertanyaan ya. Jadi saya adalah orang yang senang sekali traveling. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa Bapak Ibu senang traveling, berarti Bapak Ibu setuju. Bapak Ibu kasih angka 3. Gitu ya. Oke. Yang kedua, misalnya ya, nomor 2 pernyataannya, saya sulit tidur di malam hari. Kalau misalnya Bapak Ibu kurang setuju, Bapak Ibu kasih nilai atau angka 2. Gitu ya. Berikut nomor yang selanjutnya juga seperti itu. Nanti kalau sudah dijawab 10 pernyataannya, Bapak Ibu tinggal jumlahkan. Ya, tinggal jumlahkan angka yang Bapak Ibu pilih.
Ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Sampai sini clear Bapak Ibu? Kalau clear boleh angkat jempolnya sekali lagi. Oke ya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi siapkan dulu bolpen dan buku tulisnya. Kita akan mulai Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan tapi pernyataan nomor 1 sampai 3 dulu. Silakan dijawab Bapak Ibu. Saya kasih waktu 5 menit. Nggak usah dipikir-pikir, semakin cepat jawabannya semakin akurat ya. Sekali lagi, jangan memilih 2 angka. Misalnya nomor 1, saya pilihnya tidak setuju, saya tulis 1 dan setuju, 1 dan 3. Jangan. 1 nomor hanya pilih 1 angka aja. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, 1 pekerjaan saya sebagai marketing associate merupakan pekerjaan yang tidak dapat dianggap remeh. Kalau Bapak Ibu tidak setuju, tulis angka 1. Kalau Bapak Ibu kurang setuju, tulis angka 2. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu setuju, tulis angka 3. Ya, sekali lagi, 1 nomor, pilih 1 angka aja, Bapak Ibu sekalian. Ya, pilih 1 angka aja. Yang kedua, saya bahagia dan senang saat menceritakan pekerjaan saya kepada keluarga dan teman. Kalau saya bekerja di bidang penjualan. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak setuju, pilih atau tulis angka 1. Kalau Bapak Ibu kurang setuju, Bapak Ibu tulis angka 2. Kalau Bapak Ibu setuju, tulis angka 3. Sekali lagi Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu jujur ya pengisiannya, karena nanti hasilnya juga nggak akan dipublikasikan ya, cukup Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu ya Bapak Ibu sekalian, berapa totalnya nggak akan dipublikasikan. Jadi itu buat pegangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semakin jujur, semakin akurat. Jadi Bapak Ibu analisanya semakin tepat nanti, gitu ya. Oke, sekali lagi nomor 2 ya pernyataannya, saya bahagia dan senang saat menceritakan pekerjaan saya kepada keluarga dan teman kalau saya bekerja di bidang penjualan. Kalau tidak setuju, pilih angka 1, kurang setuju pilih angka 2, setuju pilih angka 3. Nomor 3, saya selalu memulai percakapan terlebih dahulu dengan orang lain, walaupun dengan orang asing atau orang yang Bapak Ibu nggak kenal. Kalau tidak setuju, pilih nomor 1, ya. Kurang setuju, Bapak Ibu pilih nomor 2. Dan kalau setuju, Bapak Ibu pilih nomor 3. Ya, jangan dicoret-coret ya. Ini siapa? Jangan dicoret-coret. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih sudah dihapus ya. Saya tahu mungkin tujuannya untuk membantu. Terima kasih. Oke, baik sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, hanya pilih sekali lagi Bapak Ibu hanya pilih 1 angka saja. Kalau sudah sekali lagi mohon jangan dicoret-coret ya, nanti boleh dilihat siapakah yang mencoret-coret ini. Ya. Oke, Bu Christian mungkin dilihat ya, siapakah yang mencoret-coret. Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, intinya misalnya contohnya hanya pilih 1 aja mungkin ya. Oke, terima kasih untuk bantuannya. Dan nomor 4, silakan Bapak Ibu sampai nomor 6 dilihat pernyataannya dan dipilih. Nomor 4, pernyataannya saya mendapatkan customer yang saya prospek jumlahnya dapat lebih dari 5 orang per hari.
Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak setuju, pilih nomor 1, kurang setuju pilih nomor 2, setuju pilih nomor angka 3, ya, pilih angkanya. Oke, nomor 5, saya tidak mudah kecewa saat mendapatkan penolakan-penolakan dari customer. Seperti biasa, pilih satu angka saja, Bapak Ibu. Tidak setuju, pilih angka 1. Kurang setuju, pilih angka 2. Setuju, pilih angka 3. Oke, nomor 6. Saya mempunyai target untuk pekerjaan maupun kehidupan pribadi, baik target jangka pendek maupun target jangka panjang. Setuju nggak? Kalau setuju, pilih angka 3. Kurang setuju, pilih angka 2. Kalau tidak setuju, pilih angka 1, Bapak Ibu. Sudah? Kalau sudah, boleh tangannya, jempolnya? Kalau sudah pilih? Oke. Luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kooperatifnya. Dan ini slide untuk, maaf, ya ini dia. Pertanyaan nomor 7 sampai nomor 10. Silakan. Pernyataan nomor 7. Banyak orang terdekat saya beranggapan kalau saya orang yang mudah bergaul dan humoris. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya yang jawab nomor 7 ini adalah saya kurang setuju karena saya agak susah sebenarnya Bapak Ibu untuk humoris ya. Kalau menurut saya ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi Bapak Ibu nggak mesti harus semua jawabannya setuju ya. Bapak Ibu boleh pilih kurang setuju atau bahkan tidak setuju Bapak Ibu. Jadi semakin Bapak Ibu jujur sekali lagi hasilnya pasti semakin akurat. Selanjutnya, ya saya selalu dapat mengetahui informasi detail tentang customer saya. Baik tentang hobinya dia, baik tentang pekerjaannya dia, karakternya, gitu ya, hari ulang tahunnya, dan sebagainya. Ya, kira-kira Bapak Ibu tahu detail nggak? Kalau misalnya nggak terlalu detail, berarti Bapak Ibu pilih angka 2, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu, saya tahu kok ya semua dari, misalnya Bapak Ibu punya database 20. 20-20-nya Bapak Ibu tahu karakternya, tahu pekerjaannya, tahu hobinya, tahu ulang tahunnya. Nah itu baru nomor 3, angka 3. Tapi kalau nggak semuanya, bisa kurang setuju atau tidak setuju. Berarti bisa pilih angka 2 atau pilih angka 1. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ya, nah ini yang nomor 9 nih. Harapan saya Bapak Ibu harus jujur ya. Sekali lagi, saya lebih senang mendengar ya daripada didengar. Setuju nggak tuh? Bapak Ibu lebih senang mendengar orang ngomong dibanding didengerin didengerin pada saat Bapak Ibu ngomong. Kalau misalnya setuju, pilih angka 3. Kurang setuju, Bapak Ibu pilih angka 2. Dan tidak setuju, Bapak Ibu pilih angka 1. Oke, selanjutnya yang nomor 10 nih Bapak Ibu ya. Saya merasa senang apabila saya menjalankan aktivitas penjualan walaupun dalam tantangan. Contohnya pada saat ini ya Bapak Ibu sekalian, kita sedang dihadapi dengan pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Kira-kira ada tantangan seperti ini, Bapak Ibu merasa senang nggak? Gitu ya, tetap menjalankan aktivitas penjualan. Kalau setuju ya, pilih angka 3. Kurang setuju, Bapak Ibu pilih angka 2. Kalau tidak setuju, pilih angka 1, Bapak Ibu. Oke.
Baik, Bapak Ibu sekalian. Sudah? Saya kalau sudah boleh angkat jempolnya semuanya Bapak Ibu. Oke, saya coba yang baru join ya Bapak Ibu sekalian. Saya ulang sekali saja ya, 3 menit. Ya, kuesionernya. Saya ulang sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih satu nomor, satu angka. Silakan. Pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Satu, pekerjaan sebagai marketing asosiat merupakan pekerjaan tidak dapat dianggap remeh atau tidak dapat dianggap rendah gitu ya. Kalau setuju pilih angka 3, kurang setuju berarti tulis angka 2, tidak setuju tulis angka 1. Begitupun berikutnya. Nomor 2, saya bahagia dan senang saat menceritakan pekerjaan saya kepada keluarga dan teman kalau saya bekerja di bidang penjualan. Silakan dipilih angkanya. Ya, yang ketiga, saya selalu memulai percakapan terlebih dahulu dengan orang lain, walaupun dengan orang asing atau orang yang Bapak Ibu nggak kenal. Pilih angkanya, silakan. Kalau setuju pilih angka 3 atau tulis angka 3. Tidak setuju pilih angka 2. Tidak setuju pilih angka 1, maaf. Kalau kurang setuju baru pilih angka 2. Ya, sesuai dengan yang di tabel. Pertanyaan keempat. Pernyataan keempat, saya mendapatkan customer yang saya prospek jumlahnya dapat lebih dari 5 orang per hari. Setuju, tulis angka 3. Kurang setuju, berarti tulis angka 2. Tidak setuju, tulis angka 1. Satu nomor hanya memilih atau menulis satu angka saja. Nomor 5, saya tidak mudah kecewa saat mendapatkan penolakan dari customer. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan dipilih angkanya sesuai yang ada di tabel. Satu angka aja di setiap nomor. Yang keenam, saya memulai target untuk pekerjaan maupun kehidupan pribadi, baik target jangka pendek maupun target jangka panjang. Oke. Nah, ini yang ketujuh. Pernyataannya adalah banyak orang terdekat saya beranggapan kalau saya orang yang mudah bergaul dan humoris. Setuju nggak tuh? Kalau setuju, pilih angka 3. Kurang setuju, pilih angka 2. Tidak setuju, pilih angka 1, Bapak Ibu. Oke, ya. Yang ke-8, nomor 8, saya selalu dapat mengetahui informasi detail tentang customer saya. Baik tentang hobi, pekerjaan, karakter, hari ulang tahunnya, dan sebagainya. Ya, silakan dipilih angkanya. Nomor 9. Saya lebih senang mendengarkan. Ya, mendengarkan berarti mendengarkan orang yang berbicara daripada didengar, dibanding kita yang ngomong terus orang yang dengar. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu setuju nggak? Yang ke-10, saya merasa senang apabila saya menjalankan aktivitas penjualan walaupun sedang dalam tantangan seperti ini nih. Terutama pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dijawab sejujur-jujurnya, ya, nggak boleh copy paste, apalagi mungkin Bapak Ibu saat ini sama-sama sedang mengerjakan dengan timnya gitu ya, tidak boleh nyontek ya Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu lebih akurat nanti hasilnya. Baik, saya sudah mengulang pernyataan nomor 1 sampai 10 sebanyak 1 kali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu untuk jumlahkan. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 10 tadi, angka yang Bapak Ibu pilih, ya, angka yang sudah Bapak Ibu pilih ini, tolong Bapak Ibu jumlahkan. Oke. Kalau sudah dijumlahkan, ya, kalau sudah dijumlahkan sekali lagi boleh tangannya, Bapak Ibu, jempolnya. Oke, mantap ya. Hasilnya atau interpretasinya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya total jumlahnya Bapak Ibu
ya, dari angka yang sudah Bapak Ibu pilih tiap nomor, kalau di atas 25, berarti Bapak Ibu mempunyai sikap yang sangat baik terhadap pekerjaan Bapak Ibu di bidang penjualan. Gitu ya. Kalau jumlah totalnya di atas 25, Bapak Ibu. Kalau jumlah totalnya di atas 15 sampai 25, dikatakan di sini, Anda memiliki sikap yang masih harus dikembangkan sebagai sales. Oleh karena itu, untuk butir-butir pernyataan yang Bapak Ibu kasih nilai rendah, gitu ya, misalnya nomor 3 Bapak Ibu kasih nilai cuma 1. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan dikembangkan oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau total jumlahnya 15 sampai 25, saya bisa katakan itu cukup lumayan lah ya, cukup baik Bapak Ibu dalam menyikapi pekerjaan Bapak Ibu sebagai seorang sales. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya totalnya di bawah 15, Bapak Ibu sekalian, di bawah 15, berarti Bapak Ibu memiliki permasalahan yang cukup serius, gitu ya, dalam profesi Bapak Ibu sebagai sales. Permasalahan yang serius itu maksudnya ada permasalahan yang harus atau hambatan yang benar-benar serius Bapak Ibu harus perhatikan untuk dikembangkan, ya, untuk diperbaiki ke depannya kalau misalnya Bapak Ibu benar-benar ingin sukses di bidang penjualan, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, untuk butir-butir pernyataan yang Bapak Ibu berikan nilai rendah, dapat diperbaiki sikapnya dan mengubah kerangka pikiran Bapak Ibu untuk lebih positif terhadap profesi Bapak Ibu sebagai seorang sales, ya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, untuk Bapak Ibu mungkin yang di golongan total jumlah 15 sampai 25 atau di bawah 15, kita akan sama-sama bahas ya sebenarnya harus melakukan apa sih gitu ya kalau misalnya saya ingin memiliki sikap yang lebih baik lagi nantinya gitu ya Bapak Ibu. Dan ini juga berlaku nantinya untuk yang Bapak Ibu di atas 25 jumlahnya gitu ya, karena kita harus selalu memperbaiki atau mengembangkan diri kita ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi, gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai sini sudah tahu, sudah dapat jumlah totalnya. Kalau yang sudah dapat jumlah totalnya boleh angkat jempolnya sekali lagi. Oke, mantap ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu disimpan aja, nggak perlu difoto, nggak perlu dimasukin ke WhatsApp grup ya Bapak Ibu sekalian. Cukup Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu ya. Atau Bapak Ibu dan leadernya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu aja gitu ya untuk klasifikasi total jumlahnya Bapak Ibu. Nah sekarang yang paling penting adalah gimana pengembangan ke depannya ya supaya Bapak Ibu bisa meningkatkan tadi sikap-sikap yang lebih baik ya, mengembangkan pernyataan-pernyataan yang Bapak Ibu kasih nilai rendah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita masuk dalam improve your salesmanship ya Bapak Ibu sekalian. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu sudah catat, sudah tulis Bapak Ibu dari nomor 1 sampai nomor 10, angka-angka yang sudah Bapak Ibu tulis. Boleh Bapak Ibu lingkarkan saat ini, lingkarkan nomornya saja ya, nomor-nomor yang Bapak Ibu kasih angka rendah. Silakan Bapak Ibu sekalian. Sambil Bapak Ibu lingkarkan, ya, Bapak Ibu silakan. Ya, kita akan lanjut kalau sudah. Yang nilai-nilainya rendah saja Bapak Ibu. Nilai rendah berarti misalnya nomor 1, Bapak Ibu kasih nilai 1. Ya, jadi angka-angka yang Bapak Ibu pilih 1 atau pilih 2, nah itu boleh dilingkarkan. Mantap? Sudah Bapak Ibu? Mana jempolnya? Oke, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan kita lihat ya. Yang pertama, ini untuk kelompok peserta yang memberikan nilai rendah untuk pernyataan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 ya, saya akan bacakan kembali. Oke, nomor 1 pernyataannya adalah pekerjaan sebagai marketing associate merupakan pekerjaan yang tidak dapat dianggap rendah. Nomor 2, saya bahagia dan senang saat menceritakan pekerjaan saya kepada keluarga, teman, ya kalau saya bekerja di bidang penjualan. Kalau masih ada yang kasih nilai 1, ya Bapak Ibu sekalian, atau kasih nilai 2, nah ini yang harus dikembangkan nih. Ya, berarti Bapak Ibu sekalian harus memunculkan rasa bangga atau kebanggaan. Terhadap apa? Terhadap 3 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus munculkan kebanggaan terhadap perusahaannya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harus mulai cari tahu dalam tentang Century 21 Indonesia.
gitu ya. Bapak Ibu harus cari tahu, harus baca websitenya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu follow media sosialnya, ya Bapak Ibu. Nah, saya mau challenge dulu sebelum saya lanjut, Bapak Ibu. Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, ya, kira-kira dari Bapak Ibu ada yang bisa menyebutkan nggak? Dua, ya, IG dari kami, ya, media sosial dari kantor pusat sudah membuat Instagram, ya, kira-kira nama IG-nya apa? Ya, seperti biasa Bapak Ibu, nanti akan pencek reaction pada saat saya hitung 1, 2, 3 ya. Atau raise hand di bawah. 1, 2, 3. Oke. Pak Beni, silakan Pak Beni. Oke. Pak Beni. Instagram Senturi 21 Indonesia ada 2. Yang pertama C21 Official. Ya. Yang kedua Senturi 21 Indonesia. Oke, baik. Pak Pak Beni berarti dapat poin 3. Kalau Pak Beni mau dapat poin 5, kira-kira Bapak bisa kasih tahu nggak? Misalnya media sosial yang lain yang kita punya ya dari Senturi 21 Indonesia. Misalnya YouTube-nya apa? Website-nya apa? Bisa dikasih tahu? Ya. Website-nya Senturi 21 Indonesia. Terus YouTube-nya, kalau YouTube sekarang ada Senturi 21 Indonesia. Terus yang satu, yang terbaru C21 Learning. Ini sekarang yang selalu saya ikuti. Oke, dari YouTube dulu deh. YouTube berarti yang pertama apa? Senturi 21 Indonesia. Betul, ya, subscribe ya Bapak Ibu. Yang kedua? Sudah subscribe. Yang kedua channel YouTube-nya itu yang sekarang terbaru C21 Learning. Ini juga sudah saya subscribe juga, sudah saya ikuti semua pembelajarannya. Oke. Terus website-nya? Yang Facebook sama juga. Website senturi21indonesia.com. Oke, .co.id ya. www.senturi21.co.id. Sorry, bukan .com, .co.id. Iya, terima kasih Pak Beni. Ya, berarti Pak Beni dapat 5 poin dari kita. Luar biasa Pak Beni. Terima kasih. Ya, Pak Beni. Dan Bapak Ibu, saya lanjut dulu materinya ya. Baik, jadi yang pertama adalah Bapak Ibu harus memunculkan kebanggaan terhadap perusahaannya Bapak Ibu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus kepoin semua tentang perusahaannya Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu menjalankan aktivitas Bapak Ibu sebagai marketing associate, Bapak Ibu harus menggunakan atau mengkampanyekan brandnya Bapak Ibu melalui apa? Misalnya Bapak Ibu sebenarnya wajib membeli merchandise dari kami Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu beli t-shirtnya gitu ya, pakai pinnya Bapak Ibu sekalian pada saat ketemu customer. Nah, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu bangga terhadap perusahaan kita gitu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah kebanggaan terhadap pekerjaan Bapak Ibu sebagai seorang sales Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu harus katakan dengan bangga bahwa Bapak Ibu bekerja sebagai marketing associate ya dari Senturi 21 Indonesia Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu harus bangga karena apa? Bapak Ibu main di bisnis properti Bapak Ibu sekalian ya. Properti itu adalah bidang yang dicari oleh semua orang. Karena apa? Semua orang butuh rumah untuk tinggal gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa banyak orang-orang sukses di luar sana itu background-nya memang adalah dari sales Bapak Ibu. Gitu ya. Mereka bisa jadi director, mereka bisa jadi CEO gitu ya, mereka bisa jadi entrepreneur sukses Bapak Ibu sekalian karena background mereka adalah sales. Kenapa background sales itu lebih sukses? Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian background sales itu, Bapak Ibu sekalian mereka punya networking yang luas. Bapak Ibu, mereka punya networking yang luas sehingga apa? Sehingga mereka itu cepat sukses dalam bisnis apapun Bapak Ibu, gitu ya. Dan mereka itu Bapak Ibu memang sales itu dididik untuk memiliki networking yang luas dan wawasan juga yang luas Bapak Ibu. Ya seperti yang saya katakan, kalau misalnya kita ketemu customer yang pekerjaannya misalnya adalah seorang anggota DPR gitu ya misalnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah berarti Bapak Ibu harus cari tahu tuh topik-topik politik yang paling hot saat ini apa gitu ya supaya ice breaking-nya menjalin hubungannya enak. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sales itu pengetahuannya pasti wawasannya luas dan dia dimasuk di kalangan apapun bisa. Sehingga apa?
pekerjaan sebagai seorang sales itu cepat suksesnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus bangga terhadap pekerjaan Bapak Ibu sebagai marketing associate ya dari Century 21 Indonesia. Selanjutnya adalah yang ketiga, Bapak Ibu harus bangga terhadap produknya Bapak Ibu yang Bapak Ibu jual. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu spesifikasinya seperti apa gitu ya. Bapak Ibu harus menunjukkan Bapak Ibu bangga, Bapak Ibu harus posting ya di misalnya di portal-portal online atau aplikasi yang kita sudah punya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu bangga dengan produk tersebut nanti akan kelihatan. Mungkin dari cara Bapak Ibu ambil videonya ya, dari video dari properti tersebut, cara Bapak Ibu ambil fotonya, di situ Bapak Ibu kreasikan gitu kan sehingga orang si buyer ngelihat jadi menarik. Nah, itu merupakan bentuk Bapak Ibu bangga terhadap produk yang Bapak Ibu jual gitu ya, terhadap listing yang Bapak Ibu jual. Nah, oleh karena itu sekali lagi untuk kelompok peserta yang memberikan nilai rendah untuk pernyataan nomor 1 dan nomor 2 ya Bapak Ibu sekalian, bisa dimunculkan kembali kebanggaannya ya Bapak Ibu. Seperti yang saya juga katakan bahwa Bapak Ibu pasti pernah yang namanya jatuh cinta sama orang gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus punya feel itu tuh Bapak Ibu terhadap company Bapak Ibu, terhadap pekerjaannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah jatuh cinta sama orang, biasanya Bapak Ibu akan kepoin dia gitu ya. Asalnya dari mana ya, bibit bobotnya seperti apa, sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga harus aktif cari tahu ya tentang perusahaannya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini untuk kelompok peserta sekali lagi yang memberikan nilai rendah untuk pernyataan nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya adalah lihat lagi catatannya ya, hasil kuesionernya. Kelompok peserta yang memberikan nilai rendah untuk pernyataan nomor 3 dan nomor 7. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nomor 3 dan nomor 7. Saya bacakan kembali. Oke, nomor 3 pernyataannya adalah saya selalu memulai percakapan terlebih dahulu dengan orang lain, gitu ya. Walaupun dengan orang asing. Itu pernyataan nomor 3. Ya. Maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu suka ngobrol orangnya, gitu ya. Jadi suka mulai duluan walaupun nggak diajak ngomong, walaupun Bapak Ibu nggak kenal orang itu siapa. Misalnya Bapak Ibu lagi di pesawat gitu ya, nunggu lagi delay misalnya gitu ya. Nah Bapak Ibu suka tuh ngajak ngobrol sampingnya, padahal Bapak Ibu nggak tahu dia siapa. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu memilih atau memilih angka yang rendah di nomor 3 ini, ya berarti Bapak Ibu harus tingkatkan kalian komunikasinya. Atau yang nomor 7 itu adalah pernyataannya, banyak orang terdekat saya beranggapan kalau saya orang yang mudah bergaul dan humoris. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu juga dikasih nilai rendah, ya berarti sama, harus tingkatkan kalian komunikasinya. Karena apa Bapak Ibu sekalian gitu ya, skill yang harus dimiliki oleh sales dari dulu Bapak Ibu, kalau saya develop para agent atau para sales, mereka-mereka yang sukses itu adalah mereka-mereka yang bisa bermain di komunikasi dengan baik gitu ya. Mereka-mereka yang aktif dalam komunikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu harapannya adalah tingkatkan kalian komunikasi Bapak Ibu dengan cara yang pertama, Bapak Ibu harus menjalin relasi seluas-luasnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan malu, jangan ragu untuk ikut semua organisasi. Ya, Bapak Ibu. Jadi biasanya sales itu akan ikut 3-4 organisasi Bapak Ibu. Baik organisasi sosial ya, maupun organisasi kerohanian Bapak Ibu sekalian yang diadakan di lingkungan Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi untuk menjalin relasi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Bapak Ibu harus bergabung dalam beberapa organisasi Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu juga saran saya tadi di awal juga adalah Bapak Ibu untuk menjalin relasi juga bisa melalui media sosial saat ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang misalnya belum punya IG, Facebook gitu ya, Bapak Ibu sekalian Twitter, Bapak Ibu harus download ya Bapak Ibu dan follow semua teman-teman dari Marketing Associate Century 21 Indonesia ya Bapak Ibu sekalian. Perluas juga ke jaringan yang lain Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah maintain customer-nya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harapannya adalah selalu maintain customer-nya. Walaupun Bapak Ibu hanya menanya kabar gitu ya Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu hanya menanyakan apa yang bisa Bapak Ibu dukung ya, atau Bapak Ibu bantu Bapak Ibu sekalian gitu ya, apa yang misalnya dia sedang lagi butuh masker saat ini. Nah, Bapak Ibu bisa bantu dan memberikan masker yang sudah kita miliki gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu harus maintain hubungannya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya walaupun dia mungkin nggak butuh hari ini, ya nggak butuh tahun ini, tapi mungkin
tahun depan dia butuh jasa Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mungkin kalau nggak dia yang butuh, keluarganya yang butuh. Dia referensikan ke Bapak Ibu. Seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Novi dari Century 21 Platinum, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Beliau mengutamakan yang namanya service. Sehingga apa? Sehingga repeat order itu ada ya, sehingga closing Bapak Ibu sekalian gitu ya Bapak Ibu. Jadi penting untuk maintain customer Bapak Ibu. Jadi nggak ujuk-ujuk telepon customer hanya karena ingin menawarkan jasa Bapak Ibu atau ingin berjualan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah Bapak Ibu harus kenali prospeknya Bapak Ibu secara baik gitu ya, baik secara hobinya apa, pekerjaannya apa, karakternya apa Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah Bapak Ibu bicara tentang karakter, saya sering sharing gitu ya, kalau di online, di office learning session kita, Bapak Ibu sekalian, beberapa kantor yang saya sudah kunjungi gitu ya, nah itu boleh dipraktekkan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Gimana ngomong sama orang dominan, sama orang influence, steadiness, compliant, ya, gimana cari tahu karakternya, dengan cepat cara jualannya seperti apa gitu ya. Nah itu Bapak Ibu harus bisa praktekkan tuh Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dan Bapak Ibu harus kenali hobi dan pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu bisa kepoin dulu sebelum ketemu. Kepoin dulu Facebook-nya gitu ya. Kepoin dulu IG-nya Bapak Ibu sekalian, follow Facebook dan IG-nya. Dan Bapak Ibu bisa lihat LinkedIn-nya ya, dia bekerja awalnya sebagai apa, di mana gitu ya Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Pada saat Bapak Ibu sedang mempromosikan gitu ya, produk yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu bisa ngelingkan dengan hobinya dia gitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Pada saat Bapak Ibu setel video misalnya gitu ya, maksudnya membuat video gitu ya Bapak Ibu untuk dikirimkan ke buyer. Kalau Bapak Ibu tahu dia hobinya misalnya adalah hobi olahraga, Bapak Ibu bisa ambil tuh part di mana tempat fasilitas olahraganya lengkap gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus tahu detail, kenali prospeknya Bapak Ibu gitu ya. Jadi tingkatkan kalian komunikasi Bapak Ibu. Yang pertama harus menjalin relasi seluas-luasnya, maintain customer. Yang ketiga kenali prospek Anda baik hobi, pekerjaan maupun karakternya. Gitu ya. Nah, ini untuk kelompok peserta sekali lagi yang memberikan nilai rendah untuk pernyataan ya. Nomor 3 dan nomor 7 Bapak Ibu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Oke. Gimana nih kalau yang kelompok memberikan nilai rendah untuk pernyataan nomor 4 dan nomor 8 gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu harus meningkatkan teknik prospecting dan approaching-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan pernyataan nomor 4 dan nomor 8. Nomor 4 pernyataannya adalah saya mendapatkan customer yang saya prospek jumlahnya dapat lebih dari 5 orang per hari. Gitu ya, itu yang nomor 4. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan prospek, mendapatkan database gitu ya. Prospek melakukan prospek itu 5 orang per hari. Nah, itu gimana tuh? Kalau misalnya Bapak Ibu kasih nilai rendah ya, atau kasih nilai 1 atau nilai 2, berarti harus ditingkatkan prospecting-nya gitu ya. Dan yang nomor 8. Oke, nomor 8 benar ya. Nomor 4 dan nomor 8. Nomor 8, saya selalu dapat mengetahui informasi detail tentang customer saya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya itu dikasih rendah juga, ya sekali lagi berarti prospecting-nya, approach-nya Bapak Ibu masih rendah, ya. Nah, berarti harus ditingkatkan tekniknya Bapak Ibu. Caranya, yang pertama adalah Bapak Ibu harus kelola database-nya Bapak Ibu, ya. Terkadang sekali lagi saya katakan, saya punya kok database, tapi pertanyaannya udah dikelola belum, gitu ya. Mana yang harus Bapak Ibu keluarkan dari database, mana yang harus dimasukkan, gitu ya. Nah, itu baru mengelola. Contoh yang harus dikeluarkan, misalnya, oh pihak-pihak yang emang udah closing, gitu ya, nggak perlu ditelepon lagi kan, berarti nggak perlu diteleprospecting lagi. Ditelepon hanya untuk maintain jatuhnya berarti, Bapak Ibu sekalian, kalau yang sudah closing. Atau yang kedua, oh dia ditelepon tapi nomornya nggak pernah nyambung, atau udah pindah rumah ya Bapak Ibu sekalian, atau dia sudah kasar kalau ditelepon, nah itu berarti harus dikeluarkan dari database. Sehingga Bapak Ibu harus cari lagi new prospect berikutnya siapa. Gitu ya, berarti yang harus dimasukkan di database-nya siapa-siapa aja. Nah, itu baru namanya mengelola database Bapak Ibu, gitu ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus konsisten setiap hari mencari new prospect Bapak Ibu, gitu ya. Jadi apa supaya karena tadi yang pertama
kalau Bapak Ibu sudah mengelola, ada yang harus dikeluarkan, harus ada yang dimasukkan. Oleh karena itu harus cari new prospect Bapak Ibu setiap hari. Baik itu nanti di pihak klien buyer maupun klien owner-nya, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah yang ketiga, supaya database itu nggak jadi wacana, Bapak Ibu harus melakukan follow up database-nya secara konsisten. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, secara konsisten setiap hari. Dan yang keempat, untuk bisa meningkatkan ini nih, Bapak Ibu approaching-nya, buat list pertanyaan yang kompleks. Nah, saya sudah pernah sharing juga nih Bapak Ibu. Ya, kalau untuk pertama untuk prospecting. Prospecting kalau misalnya untuk follow up, telepon yang pertama harus ada salam. Ya kan, perkenalkan perusahaan, Bapak Ibu harus kasih tahu alasan ketemunya, dan pada saat Bapak Ibu ajak dia alasan ketemunya, Bapak Ibu harus memikirkan apa nih yang jadi hot button-nya gitu ya. Kalau sama si owner, berarti Bapak Ibu bisa katakan bahwa, Pak, saya ingin bertemu untuk membantu mempercepat gitu ya terjualnya rumah Bapak gitu ya. Nah, kalau untuk buyer, Bapak Ibu cari tahu lagi hot button-nya apa. Bu, kita harus ketemu supaya saya bisa membantu Ibu mencarikan rumah idaman, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus ada hot button-nya pada saat Bapak Ibu ajak memberitahukan alasan bertemu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kasih tahu jadwal meeting-nya atau jadwal ketemunya, Bapak Ibu sekalian. Ketemu di sini ya, untuk saat ini mungkin Zoom meeting seperti ini pun bisa dikatakan ini adalah meeting lanjutan dari teleprospecting misalnya gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Zoom meeting. Ya, Bapak Ibu pada saat menjadwalkan juga Bapak Ibu perlu diingat, Bapak Ibu kasih pilihan, ya bisa pagi atau sore Pak, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan tanya kapan bisanya. Kalau tanya kapan bisanya, maka dia akan jawab kapan-kapan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kalau yang list approaching itu, Bapak Ibu juga bisa implementasikan di sekali lagi materi yang saya berikan di Office Learning Session itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu cara menggali untuk kebutuhan supaya lebih deep lagi, Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu tanya latar belakangnya, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu buat pertanyaan peluangnya, sampai Bapak Ibu mempromosikan jasa Bapak Ibu. Baik, nah ini adalah teknik prospecting and approaching, Bapak Ibu, yang harus ditingkatkan bagi teman-teman, ya, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang memberikan nilai rendah untuk pernyataan nomor 4 dan nomor 8, gitu ya, Bapak Ibu. Baik, kalau kelompok peserta yang memberikan nilai rendah untuk pernyataan nomor 5 dan nomor 10, ya berarti Bapak Ibu harus meningkatkan mentalitas Bapak Ibu. Apa sih pernyataan nomor 5 dan nomor 10? Kita lihat. Nomor 5, pernyataannya, saya tidak mudah kecewa saat mendapatkan penolakan-penolakan dari customer. Ya, kalau ini Bapak Ibu kasih nilai rendah, berarti Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah meningkatkan mentalitasnya, gitu ya. Nomor 10, pernyataan nomor 10, saya merasa senang apabila saya menjalankan penjualan walaupun dalam tantangan. Nah, ini kalau dikasih rendah berarti sekali lagi juga harus ditingkatkan mentalitasnya. Yang pertama, gimana caranya untuk bisa meningkatkan mentalitas kita? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus miliki dulu pola pikir yang positif, gitu ya. Walaupun dalam keadaan tantangan saat ini menghadapi pandemi COVID-19, Bapak Ibu harus lihat peluang-peluang baru yang ada, gitu Bapak Ibu, gitu ya. Maksudnya apa? Memang saat ini ya kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, ya, mengharuskan kita harus tetap di rumah aja. Nah, berarti kalau misalnya Bapak Ibu bisa melihat pola pikir yang positif, Bapak Ibu bisa melihat peluang yang baru. Berarti apa? Berarti para customer saya atau new customer saya saat ini lebih intens menggunakan handphonenya, entah itu dia melihat media sosial dan sebagainya. Nah, berarti ini saatnya saya untuk membranding diri saya dan company saya. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kalau misalnya saat ini sedang tetap di rumah aja, berarti intensitas saya, kalau misalnya saya telepon new customer saya gitu ya, atau customer saya, cenderungnya akan diangkat. Cenderung untuk diangkat itu besar. Nah, Bapak Ibu harus miliki pola pikir yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi, Bapak Ibu harus miliki pola pikir yang positif. Dan Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu pasti akan memiliki pola pikir yang positif kalau misalnya Bapak Ibu didukung juga dengan komunitas yang benar. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan berkumpul dengan komunitas yang
selalu mengeluh dengan keadaan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu coba hindari komunitas-komunitas yang seperti itu. Karena komunitas itu nantinya yang akan membentuk mental Bapak Ibu. Gitu ya. Dan Bapak Ibu harus mengurangi membaca berita-berita yang membuat Bapak Ibu takut gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu harus mengurangi itu. Lebih baik Bapak Ibu baca buku-buku motivasi para sales yang sukses gitu ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu coba membangun mendekati para MA ya di kantor Bapak Ibu yang berhasil menjual, yang berhasil closing di masa COVID-19 ini gitu ya. Bapak Ibu jalin hubungan dengan dia, Bapak Ibu adopt cara dia berjualan, cara dia ngomong sama customer seperti apa gitu ya, cara dia memaintain customer. Nah, Bapak Ibu lebih baik mengikuti orang-orang seperti itu, berada dalam komunitas yang benar Bapak Ibu sekalian, ya, supaya bisa meningkatkan ini mentalitas Bapak Ibu. Yang kedua, pada saat penolakan terjadi, misalnya Bapak Ibu melakukan teleprospecting, Bapak Ibu ditolak gitu ya, Bapak Ibu ketemu buyer, Bapak Ibu merasa ditolak, Bapak Ibu perlu ingat, yang ditolak itu bukan dirinya Bapak Ibu. Gitu ya, clear ya Bapak Ibu sekalian. Pada saat ada penolakan, ingat bahwa bukan dirinya Bapak Ibu yang ditolak gitu, tapi mungkin waktunya kurang tepat gitu ya, atau harganya Bapak Ibu atau produknya memang belum sesuai kebutuhan ya dari si buyer itu. Jadi Bapak Ibu jangan langsung down pada saat sekali penolakan, terus tiba-tiba besok nggak mau lagi follow up. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jangan seperti itu mindsetnya ya Bapak Ibu. Jadi perlu diingat sekali lagi bahwa yang ditolak bukan diri Bapak Ibu, tapi yang ditolak mungkin waktunya yang kurang tepat, harga atau produknya Bapak Ibu. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah melalui penolakan itu mengantarkan kita pada kesuksesan. Kenapa? Karena ada proses belajarnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Pada saat Bapak Ibu ditolak, ya harapannya ada perbaikan. Nah, di sini ada yang namanya proses belajar, Bapak Ibu. Gitu ya. Contoh misalnya, kok saya telepon banyak sekali yang tolak ya, maksudnya nggak nyaman. Oh, berarti komunikasi saya yang harus diperbaiki gitu ya. Wah, tadi atau misalnya, wah tadi ada buyer yang hampir mau beli, tapi karena ada 1-2 pertanyaan tentang speknya yang saya nggak kuasai, jadi nggak closing. Wah, berarti ke depannya saya harus menguasai nih produk saya. Nah, Bapak Ibu, pada saat ada penolakan, ya, Bapak Ibu pasti nantinya Bapak Ibu ada proses belajar untuk perbaikan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu harapannya. Sehingga apa? Dari penolakan ada perbaikan sehingga Bapak Ibu bisa mengantarkan Bapak Ibu kepada kesuksesan. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harapannya adalah bisa dilakukan Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan mentalitas Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk kelompok peserta yang memberikan nilai rendah untuk pernyataan nomor 5 dan nomor 10, harapannya adalah Bapak Ibu bisa meningkatkan mentalitasnya Bapak Ibu, gitu ya. Memiliki pola pikir yang positif, memiliki komunitas yang benar, ya Bapak Ibu. Terus pada saat ada penolakan, jangan langsung demotivasi. Ingat, bukan Bapak Ibu yang sedang ditolak, bukan dirinya Bapak Ibu yang sedang ditolak. Mungkin waktunya yang kurang tepat, gitu ya, Bapak Ibu menghubunginya, atau harganya, atau produknya, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi jangan langsung demotivasi. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa penolakan itu mengantarkan kita pada kesuksesan. Kalau setelah penolakan ada proses belajar yang Bapak Ibu lakukan, perbaikan sehingga mengantarkan Bapak Ibu pada kesuksesan. Gitu ya. Baik. Dan jangan sedih ya untuk yang nomor 6 ya, pernyataan kelompok peserta yang memberikan nilai rendah untuk pernyataan nomor 6 harus ngelakuin apa nih gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu harus membuat target. Ya, kita OSS yang kemarin itu kita sudah belajar tentang membuat target Bapak Ibu. Nah, sebelum saya teruskan, saya mau kasih challenge buat Bapak Ibu. Oke, saya mau kasih challenge buat Bapak Ibu. Sekali lagi, klik reaction yang di bawah. Pada saat saya hitung 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah, siapa yang masih ingat materi OSS batch 5 kemarin dalam membuat target? Ada metode yang namanya SMART. S-M-A-R. Jangan ada yang Google ya. R-T ya Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ingat langsung pencet reaction yang di bawah. 1, 2, 3. Silakan. Reaction yang di bawah. Ada yang mau coba Bapak Ibu? Oke. Pak Simon, silakan Pak Simon. Pak Simon dan Ibu Milin.
Oke, ya, tahan. S Oke. itu S itu apa, Pak? spesifik. Spesifik, benar. Ya, M itu measurable. Measurable. Tunggu, Pak. Sebelum Ya, A itu selanjutnya, tunggu, Pak. Ditahan dulu. S itu spesifik. Spesifik maksudnya apa? ya. Spesifik targetnya yang kita mau capai apa? Oke, terus? Misalnya kita mau capai jadi top MA di bulan apa dan tahun apa gitu, Bu. Oke, Dan baik. jumlahnya. Ya, word apa yang ingin didapatkan. Selanjutnya kalau Ya. M-nya, measurable-nya maksudnya, Pak? Measurable maksudnya measurable itu maksudnya bisa dicapai, maksudnya target yang mungkin kita capai, bukan yang mimpi. Ya. Oke. Measurable itu lebih kepada dapat diukur, terukur ya, Bapak Ibu sekalian. Dapat diukur, dicapai. Iya, gitu, Bu. betul. Jadi kalau misalnya mau target setahun ya, visinya 150 juta, berarti sebulan harus berapa tuh, gitu ya, untuk mencapai targetnya Bapak Ibu. Nah, itu harus terukur. Selanjutnya? A itu achievable, maksudnya achievable itu bisa dicapai. Maksudnya bisa achievable, mungkin kita capai, itu pasti kita raih gitu. Iya, betul. Harus diukur dengan kemampuan diri kita. Kira-kira mungkin nggak ya, achieve nggak ya, gitu ya. Misalnya kita yang kemarin contohnya gitu ya, total visi 1 tahun 150 juta gitu kan Bapak Ibu sekalian. Berarti sebulan harus berapa gitu ya, customer-nya harus berapa. Nah, itu Bapak Ibu baca lagi tuh ya. Contoh-contohnya. Kira-kira, Bu. Dengan database yang kita punya, achieve nggak ya kira-kira. Nah, itu harus diperhitungkan. Selanjutnya? Relevan, Bu. Relevan. Oke. Relevan. Oke, relevan ya, Pak. Jadi yang maksudnya harus relevan itu kita relevan itu misalnya kita harus cari mimpi kita apa, cita-cita kita, dan harus spesifik. Maksudnya kita harus misalnya mau jadi top MA, kita harus capai berapa, 150 juta, unit berapa, ini Bu. Ya, jadi harus relevan ya Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya Bapak Ibu tadinya mungkin sebelum kerja sebagai marketing asosiasi Century 21 Indonesia, rumahnya masih ngontrak gitu ya. Bapak Ibu punya target untuk beli rumah sendiri. Nah, itu relevan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, tapi yang nggak relevan adalah misalnya Bapak Ibu udah nikah ya, punya suami atau punya istri, mau nikah lagi, relevan nggak? Kalau menurut saya sih nggak relevan, tapi saya kembalikan kepada Bapak Ibu ya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, terakhir Pak, T-nya apa? Time bound, maksudnya waktu yang diperlukan. Misalnya kita mau capai SMA, yang kali SMA, kita kan harus 1 tahun harus nyapai 50 juta dan 8 unit. Itu dalam waktu kan 1 tahun. Itu maksudnya time bound-nya. Oke, baik. Nah, berarti dalam 1 tahun itu udah ada time bound-nya, strateginya apa nih? Oh, berarti untuk bisa saya prospek, orang nyaman, berarti saya harus ikut training ini, gitu ya. Berarti target saya selanjutnya adalah saya berarti strategi yang baru apa, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya time bound doang, tapi Bapak Ibu punya strategi-strategi kecil nantinya, gitu ya, untuk mendukung targetnya Bapak Ibu, gitu ya, Simon ya. Iya, Bu. Oke, mantap Pak Simon. Karena Pak Simon bukan hanya menyebutkan, tapi beliau juga menjelaskan ya Bapak Ibu. Saya kasih poin 5 untuk Pak Simon ya. Nah, tadi saya mau menyapa dulu Ibu Mimin. Ibu Mimin, benar ya? Halo. Oke, Ibu Milin. Ibu Milin. Halo ya. Ibu Milin. Yes, luar biasa. Ya. Mana? Oh, oke. Baik. Ibu. Ya, itu dia wajah cantiknya sudah terlihat, luar biasa. Ya, Ibu Milin, panggilannya Ibu Milin ya? Iya. Oke, Ibu Milin ikut OSS Batch sebelumnya? Enggak. Oh, oke. Salah pencet tadi. Oh, oke. Ibu mendengar tadi yang Pak Simon sudah ucapkan berarti ya? Sudah. Sudah. Boleh diulangi aja? Ulangi aja tapi tetap dapat poin kok, Bu, dari kita. Waduh. Smart. Apa ya? S-nya apa tadi?
disebutkan aja. Nggak usah dijelaskan, nggak apa-apa. Smart. Smart. S-nya, Aduh. spesi. Yang terakhir yang saya ingat. Yang mana Ada ya? target. Dalam tahun berapa? Oke, ada target. S-nya apa, Bu? Spesi? Tuh, saya kasih clue. Spesifik. Oh, spesifik. Iya. M-nya apa? Maintenance ya? Maintain. Luar biasa ngawur ya, Bu. M-nya adalah measurable, Bu, ya. Oh, Oke, miserable. ya. Selanjutnya A-nya, achievable. Oh. Oke, ditulis ya. Iya, saya salah. Salah mencet. Iya, nggak apa-apa. Diterima, Bu, nggak lecet. R-nya apa, Bu? Relevan, ya, Bu. Relevan ya. Yes. Oh ya, tadi yang relevan saya tahu itu. Luar biasa. Mau dijelasin nggak? Ibu Ya. Milin mau jelasin relevan tuh apa? Dengan kata-kata Ibu aja. Relevan dengan Relevan tuh maksudnya? relevan dengan tujuan. Jadi jangan poligami ya. Jangan poligami itu ya poinnya ya. Itu yang jadi fokus Bu Milin ya. Apakah Ibu mengalami atau jadi itu yang paling diingat. Oke, kalau T-nya adalah time bond ya Bu Milin ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Milin. Ibu Milin dapat 3 poin dari kita, Ibu Milin. Sukses ya, Ibu. Baik sekali, terima kasih. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut materi kita ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah untuk pernyataan yang nomor 6, silakan Bapak Ibu membuat target ya. Cara metodenya sudah kita sharing di OSS sebelumnya. Yang pertama yang pastinya Bapak Ibu harus miliki dulu impian yang ingin Anda capai ya. Setelah itu Bapak Ibu buat target jangka panjang maupun jangka pendek. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu, saya percaya bahwa target ya jangka panjang itu pasti didukung dengan hal-hal yang kecil dulu Bapak Ibu sekalian. Oke, saya coba untuk mute all dulu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu ya. Jadi membuat target yang pertama harus punya impian, yang kedua harus punya target jangka panjang maupun jangka pendek gitu ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu harus dukung ya target tersebut dengan work planning yang benar. Karena ingat work planning yang dibuat juga harus sesuai dengan mendukung target yang ingin Bapak Ibu capai, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya daily activity, ya, weekly activity dan monthly activity. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, ya saya dapat kabar saat ini saya juga ingin sekalian mengingatkan ya assignment atau PR yang Bapak Ibu harus kerjakan ya di OSS batch 5 kemarin. Nah, kita masih menunggu nih sampai hari Rabu bagi Bapak Ibu untuk diminta membuat daily activity gitu ya. Daily activity Bapak Ibu di hari Senin kemarin boleh, hari Selasa boleh ya, atau hari Rabunya silakan. Secara kreatif ya Bapak Ibu buat daily activity-nya. Nanti Bapak Ibu email ke kami ya sesuai dengan email yang sudah kita kasih di materinya kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kita akan pilih 2 orang yang paling menarik. Bapak Ibu itu akan dapat hadiah t-shirt dari kami Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah Bapak Ibu kita akan mendengarkan sharing dari MA kita Bapak Ibu sekalian. Untuk sebelum sharing Bapak Ibu, saya akan memberikan satu quotes dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Quotes of the day ya untuk hari ini adalah Bapak Ibu, do what you love, love what you do. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Harapannya adalah Bapak Ibu mencintai apa yang Bapak Ibu kerjakan saat ini sebagai marketing associate gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa nantinya pada saat Bapak Ibu mencintai pekerjaan Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu akan banyak sekali muncul kreativitas yang baru gitu ya. Sehingga apa? Sehingga target Bapak Ibu bisa achieve, dan kalau targetnya udah achieve, visinya besar, Bapak Ibu bisa melakukan apapun yang Bapak Ibu cintai atau Bapak Ibu sukai, ya. Contoh misalnya visinya Bapak Ibu dapatkan bulan depan, katakanlah misalnya 10 sampai 20 juta. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan beli tas kesukaan Bapak Ibu, gitu ya. Saya nggak usah sebut merek ya, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa shopping, Bapak Ibu bisa traveling, Bapak Ibu bisa makan yang traktir banyak orang, gitu ya, melakukan yang Bapak Ibu sukai.
Nah, intinya adalah sebelum itu Bapak Ibu harus cintai dulu ya apa yang Bapak Ibu kerjakan saat ini, maka nantinya Bapak Ibu akan melakukan apa yang Bapak Ibu sukai. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dulu ya sharing dari marketing associate kita, dan yang masih bisa closing Bapak Ibu sampai bulan ini walaupun sedang mengalami pandemi COVID-19 saat ini gitu ya. Mungkin saya mau ke Pak Beni dulu. Halo Pak Beni. Halo Pak Beni. Oke, saya unmute-kan dulu. Pak Beni. Pak Beni, dengar saya Pak? Ya, halo dengar. Iya, Bu. oke. Pak, mungkin ada beberapa Halo. teman-teman kita di sini yang belum ikut di MB meeting di hari Senin gitu ya Pak. Mungkin Bapak bisa pertegaskan kembali ke kami Oke. Pak, kira-kira sikap yang seperti apa yang harus dimiliki saat ini sebagai seorang marketing associate ya untuk menghadapi tantangan di pandemi COVID-19. Silakan Pak Beni. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Johana. Saya diberi kesempatan lagi untuk berbagi. Mungkin kemarin yang belum sempat dengar atau mungkin yang sempat dengar, saya ulangi. Mungkin kalau saya secara pribadi, seperti kemarin yang disampaikan sama Pak Rikitan, sikap kita terhadap pekerjaan kita atau kondisi apa yang menghadapi kita setiap hari, saya selalu menganggap semua situasi adalah normal. Dalam artian seperti apapun kondisi dan kesulitan yang ada di diri kita, di kehidupan kita, atau di lingkungan kita, saya selalu harus berusaha berpikir untuk bahwa situasi sekarang lagi normal. Normal, tapi bukan berarti tidak melakukan tindakan-tindakan atau pencegahan-pencegahan yang atau prosedur yang istilahnya bisa menghindarkan kita dari bahaya atau penyakit begitu. Itu jadi sikap saya tetap berpikir bahwa khususnya apapun kondisinya saya harus tetap bergerak, harus tetap bertindak. Saya yakin setiap kondisi, setiap keadaan ada solusi, ada cara yang bisa kita gunakan untuk menjalani situasi tersebut. Oke. Begitu. Berarti harus semangat untuk terus melihat solusinya ya Pak, terus mencari solusinya gitu ya Pak Beni ya. Ya, jadi di tengah kondisi apapun menurut saya bilang bukan hanya COVID, harus kita selalu dihadapkan pada pencarian satu solusi, satu pemecahan masalahnya begitu Bu. Jadi apapun yang kita lakukan karena kita punya goals, kita punya target, kita punya motivasi. Kalau terhenti hanya karena sesuatu yang menurut saya ya saya tidak mau mengatakan biasa sih, terlalu sombong juga atau takabur juga kalau saya bilang bahwa tapi maksud saya target goals yang kita sudah buat harus dicapai apapun tantangannya, apapun halangannya yang terjadi pada saat proses kita menuju ke sana. Oke. Satu caranya adalah cari solusinya. Pasti ada solusinya, tidak mungkin tidak. Pasti ada caranya, ada pemecahan, ada jalan keluarnya. Begitu, Bapak Ibu. Baik, Pak Beni berarti boleh kasih tahu kesimpulannya satu hal Pak, sikap yang harus dimiliki. Berarti apakah itu mentalitas atau sikap yang mau membangun relationship atau komunikasi? Silakan Pak Beni. Yang pertama pasti mental, Bu. Yang pertama pasti mental kita harus kuat, jiwa kita harus kuat, bahwa ada yang harus kita capai, apapun itu tidak akan pernah membuat kita berhenti, apalagi mundur. Dan pikiran kita harus tetap berpikir positif, tenang. Dengan seperti itu kita bisa mendapatkan solusinya, kita mendapatkan pemecahan masalahnya. Kemudian karena kita berada di dunia marketing yang dimana kita diharuskan harus bertemu banyak orang, kita membantu banyak orang ya, menjalin hubungan relationship itu sangat penting sekali. Dalam kondisi apapun kita harus punya cara untuk bagaimana bisa tetap terhubung dengan baik dengan customer kita. Oke. Ya, yang menarik, saya mungkin sering sedikit terkait apa yang terjadi di kami di Makassar. Ini satu hal yang sebenarnya kami juga tidak sangka sebenarnya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Boleh Pak lanjutkan dulu, silakan. Silakan Pak. Ya, di kondisi COVID seperti ini kan
pasti kita semua sama-sama berpikir ini gimana caranya bisa closing, terus bagaimana caranya bisa dapat customer. Semua kami pun sama di sini berpikir ya mungkin cara yang paling efektif saat ini adalah mengerjakan digital marketing. Nah, satu hal yang membuat kami cukup kaget di sini adalah ternyata kami ada closingan dari digital marketing, tapi ternyata yang lebih banyak itu datangnya dari spanduk Bapak Ibu, bukan dari janjian ketemu lihat, alhamdulillah propertinya disukai, Alhamdulillah. akhirnya deal, ada yang sewa, ada yang beli. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi, kegiatan-kegiatan kita walaupun ada kondisi COVID seperti begini, yang baik konvensional maupun yang online harus tetap sama-sama kita jalankan, tapi jangan lupakan prosedur COVID-nya, Bu. Oke, baik, luar biasa. Dan yang menarik juga yang tadi Pak Beni katakan bahwa mindset-nya beliau itu membantu customer, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau misalnya mindset-nya kita, itu yang menjadi poin juga. Ya betul, menjalankan aktivitas sebagai pekerjaan kita sebagai MA itu mindsetnya udah berat. Tapi kalau kita mau rindu membantu para customer kita gitu ya, nah itu pasti akan jauh lebih ringan untuk ngejalaninnya gitu ya Pak Beni ya. Oke, baik. Terakhir saya boleh menyapa Bapak Aldri. Bapak Aldri. Halo Bapak Aldri dari Century 21 Rasi Utama. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Aldri. Pagi Bu. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk join. Sama-sama. Ya Pak, boleh Pak satu atau dua kalimat Pak untuk menyemangati kita pada hari ini. Kira-kira menurut Pak Aldri sikap apa nih Pak yang harus dimiliki oleh seorang marketing associate Pak? Terutama dalam pandemi COVID-19 ini Pak. Silakan Pak Aldri. Salam kenal sama teman-teman semuanya. Saya Aldri dari Rasi Utama. Dalam keadaan COVID seperti ini, ya kita jangan pantang menyerah lah. Dan satu lagi, kita jangan banyak pilih-pilih untuk closing. Mau closing kecil, mau closing besar, ayo kita ambil. Ya alhamdulillah kayak kemarin, saya closing sewa ruko, kecil sih nggak apa-apa. Yang penting kita ada poin untuk pemasukan ke kantor dan pemasukan kita sendiri. Jadi intinya kita jangan pilih-pilih untuk closing. Ya kalau emang bulan ini kita banyakkan untuk sewa, ya nggak apa-apa. Sewa-sewa aja. Karena banyakkan juga teman-teman kadang-kadang untuk sewa itu rasa takutnya ada. Karena komisi kecil, tanggung jawabnya besar. Tapi kalau kita maintenance untuk sewa itu dengan lancar, dengan baik, itu pasti kita akan banyak sekali benefit-benefitnya, yaitu kita setiap tahun bisa mendapatkan benefit dari kontrak tersebut yang akan diperpanjang terus. Nah, itu akan mendapatkan poin untuk kita dan komisi kita juga. Jadi, yang intinya adalah jangan kita memilih closingan, yang kecil juga itu kalau setiap bulan bisa dapat 10, itu jadi besar. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Aldri untuk sharingnya, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, sebelum kita tutup, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya, ya. Satu orang saya kasih kesempatan, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Dan jika Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya lagi tapi belum sempat, bisa japri ke saya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Kira-kira ada satu orang yang ingin bertanya? Kalau ada boleh di chatnya Bapak Ibu. Yang bertanya pun akan mendapatkan poin dari kami. Silakan Bapak Ibu. Silakan yang ingin mau bertanya. Oke, saya hitung 10 detik ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, berarti kita lanjut secara personal aja ya Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita tutup sesi tanya jawabnya, berarti nanti lanjut secara personal saja Bapak Ibu. Dan terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah join ya hingga awal sampai akhir. Bapak Ibu, semoga apapun yang Bapak Ibu dapatkan pada online sharing session hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa menunjang pekerjaan Bapak Ibu.
gitu ya. Dan harapan saya bisa diimplementasikan dengan segera Bapak Ibu apa yang menjadi value yang Bapak Ibu dapatkan dalam training session ini. Baik, sebelumnya kita boleh foto dulu Bapak Ibu sekalian. C boleh Bapak Ibu? Oke, kita C dulu tangannya semuanya sebelum kita berpisah satu dengan yang lain. Ya, saya masih menunggu teman-teman yang videonya, silakan dibukakan dulu kameranya. Setelah itu kita tunjuk C. Ya, saya hitung. Mohon dengan segala hormat Bapak Agung untuk bisa capture. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi salam sukses untuk Bapak Ibu dan sampai ketemu di training session online berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih, saya Johanna, salam sukses. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Johanna. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Berdoa terus supaya kita Ya, semua materinya akan saya kirim ya di WhatsApp grup. Terima kasih. dapat prospek banyak closing. Happy closing. Mbak Des, aduh. Halo. Halo, Bu Mary. Halo, Bu Vero. Halo.